Ya, Sony Sandra menambah panjang daftar pelaku pelecehan seksual pada anak. Pemirsa, 7 pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan YN. Seorang pimpinan panti asuhan di Gorontalo melakukan pelecehan seksual terhadap 6 anak di panti yang dipimpinnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan. Karena itu ada 3 hal yang saya minta jadi perhatian kita bersama. Fenomena gunung es itulah istilah yang bisa kita gambarkan dalam situasi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan seperti yang pernah Bapak Presiden sampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu yang lalu. Kami Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang hadir di tengah masyarakat dengan mengoptimalkan penanganan terhadap korban kekerasan seksual anak dan perempuan dengan menyiapkan fitur layanan online sehingga masyarakat dapat merasa aman, tidak takut atau malu dengan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terutama terhadap perempuan dan anak, karena mereka merupakan kaum yang rentan. Pada kasus kekerasan seksual anak, dibutuhkan peran orang tua untuk selalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Baik perubahan tingkah laku, keluhan sakit pada anggota tubuh tertentu, dan gejala-gejala lain yang tidak wajar. Diharapkan orang tua segera melaporkan kejadian secepatnya agar mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat bagi korban dan pelaku. Saya Kombes Pol Dr. Sumihastri Purwanti, spesialis forensik, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Pada kesempatan ini menyampaikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang sebagai rumah sakit yang ramah terhadap anak dan perempuan. Bahwa dalam rangka penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak, Rumah Sakit Bayangkara mempunyai fitur layanan aduan forensik klinik yang tergabung dalam aplikasi pendaftaran online Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Untuk membuat aduan online, langkah pertama, download aplikasi pendaftaran online Rumah Sakit Bayangkara melalui Play Store secara gratis. 2. Daftar atau login dengan nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. 3. Masukkan kode OTP yang terkirim melalui WhatsApp. 4. Masukkan nama dan email lalu simpan. 5. Setelah berhasil login, klik fitur forensik klinik. Masukkan identitas pelapor. Tuliskan kronologis kejadian secara singkat dan jelas. Lalu kirim. Aduan tersebut akan diterima oleh admin PPT dalam bentuk notifikasi WhatsApp. Berikutnya, admin PPT akan menghubungi pelapor untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi. Halo, selamat siang dokter. Mohon izin dok, ini Oci dari PPT dokter. Dokter izin menyampaikan, ini ada pasien korban kekerasan pada anak dok. Saat ini pasien tersebut menuju ke IGD dokter. Siap. Terima kasih atas pemberitahuannya. Siap dokter, terima kasih. Kemudian, korban akan diarahkan untuk datang ke instalasi PPT melalui instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Di instalasi gawat darurat, korban akan diterima langsung oleh dokter jaga IGD untuk dilakukan pemeriksaan awal. Notifikasi pengaduan akan diteruskan secara otomatis kepada 1. Dokter pemeriksa mediko-legal. 2. Psikolog. 3. Petugas konseling hukum. 4. Penyidik PPA. Setelah dinyatakan tidak ada kegawat daruratan pada korban, petugas IGD akan menghubungi petugas Forklin untuk penanganan selanjutnya.
Ketika korban diantar oleh petugas IGD menuju ruang PPT, admin PPT menghubungi petugas medis mediko-legal, psikolog, konselor hukum, dan penyidik PPA. Untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, kami Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang terhadap korban kekerasan seksual anak dan perempuan diperlukan kerjasama yang terpadu dari beberapa profesi, yaitu di bidang medis, kedokteran kandungan, kedokteran forensik, kedokteran jiwa, juga psikologi, dan lembaga bantuan hukum, bahkan penyidik, yang diperlukan dan bisa bersinergi dengan baik terhadap pemeriksaan korban kekerasan seksual anak dan perempuan. Korban akan menjalani beberapa tahap pemeriksaan dan konseling di layanan forensik klinik instalasi PPT Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Tindakan yang cepat dan tepat dibutuhkan dalam penanganan korban kekerasan seksual agar barang bukti masih bisa didapat dengan akurat. Hal ini menentukan keberhasilan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Saat pelaku sudah ditemukan dan dilakukan proses hukum, tindak lanjut penanganan korban sering terabaikan. Untuk itu perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan kerahasiaan, memberikan kepastian hukum bagi korban. Dan pada kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil, agar korban tidak menjadi pelaku tindak pidana, ke depan kita bisa memberikan tindakan aborsi aman serta pelayanan kesehatan yang diperlukan. Stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Jika terjadi kekerasan seksual pada perempuan dan anak, jangan ragu, jangan takut, jangan ditunda, segera laporkan. Stop kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ya, banyak sekali kekerasan seksual terjadi, tapi bagaimana mengungkap kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Ini di forensik ini keren, best dokter ya, punya pengalaman, jadi kasih dokumen yang menarik juga. Ternyata sedang membuat proyek perubahan. Berdasarkan judul ini status implementasi optimalisasi forklift. Waktu saya tanya beliau, ternyata ini forensik klinik instalasi. Menurut saya ini penting, perlu kita dukung dan mudah-mudahan manfaat sukses dan bisa membantu metode dan metodologi untuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Rusdianto, MM, MSI, DFM, sebagai Kapus Dokes Polri mendukung sepenuhnya implementasi proyek perubahan Project Leader Sumiha Sri Purwanti peserta PKN 1 Angkatan 47 tahun 2020. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.